Halo Tiners, good morning. Welcome back with me Miss Ara on Titik Nol English Course YouTube channel. So today we going to talk about 10 reasons why we should study abroad. Yeah, I know for some people who have dream like for studying abroad, please continue your dream and keep going since it will be worth for your future. And yeah, because nothing impossible in this world, so you can trust your capability and never give up to reach your goals. So aku tadi bilang aku mau kasih 10 alasan kenapa sih sebenarnya kita itu harus belajar di luar negeri. Like why? There's so many good college, famous college in Indonesia, right? Which have ini kualitas pendidikan yang bagus juga, tapi kenapa sih harus belajar ke luar negeri gitu? So here, check it out. The first one is kita itu harus mempersiapkan diri untuk jenis pekerjaan baru di masa yang akan datang. Jadi gini ya guys, kita itu hidup di era 4.0, 4.0, atau di Jepang udah 5.0, yap. Dan teknologi itu udah berkembang semakin pesat gitu ya. Dengan banyaknya munculnya teknologi baru di dunia ini, nggak menutup kemungkinan bahwa akan ada jenis pekerjaan baru yang nggak pernah ada sebelumnya. Jadi mungkin kalau kalian belajar di luar negeri, kalian punya fasilitas yang memadai, kalian bisa kolaborasi sama para peneliti di seluruh dunia, kalian bisa nge-tackle itu gitu. Kalau ada new job dan kalian udah menguasai bidang itu, yeah, you can success for that job. So the next one is mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi. It doesn't mean Indonesia punya pendidikan yang kualitasnya jelek atau buruk ya. Aku nggak bilang gitu, tapi untuk beberapa negara di dunia ini, kita tahu kalau misalkan contohnya UK, terus juga USA sama Aussie itu punya pendidikan kualitas yang sangat bagus, terbukti dengan banyaknya pelancong dari seluruh dunia yang pengen belajar ke sana gitu kan. Jadi nggak hanya kalian dapat kualitas pendidikan yang bagus, terus juga kalian punya fasilitas yang sangat cukup, sangat memadai. Jadi itulah kenapa kalian harus belajar ke luar negeri. Terus yang ketiga, ada mempelajari berbagai perspektif baru. Oke, gini ya, di dunia ini tuh banyak banget culture yang ada gitu. Jadi contohnya aja, kalian orang Jakarta, terus kalian pergi ke Makassar, kalian hidup dengan orang-orang yang punya perspektif yang berbeda, culture yang berbeda, custom yang berbeda, rules yang berbeda. Jadi semakin kalian sering berpergian gitu ya, gak hanya di Indonesia aja tapi coba keluar, kalian akan mempelajari berbagai perspektif baru. Mungkin kalian dulu kalau berpikir kalian cuma di satu sisi aja, tapi kalian sekarang lebih open minded karena kalian udah nemuin banyak perspektif orang lain di dunia ini gitu. Terus yang keempat itu ada memperluas jejaring internasional. Menurutku relasi itu adalah salah satu hal yang paling penting di dunia ini gitu. For example gini, kalian tuh smart, kalian pintar, kalian cakep, kalian sangat memadai di suatu bidang, tapi kalian gak punya relasi. Gimana? Ya belum tentu kalian dapat pekerjaan yang sangat bagus. Karena biasanya koneksi juga menentukan guys. Jadi memperluas jejaring internasional tuh penting. Kalian akan berelasi dengan orang-orang keren di seluruh dunia gitu. Terus ada mengembangkan penguasaan bahasa asing. As we know, bahasa Inggris atau bahasa internasional yang ada di dunia ini yang udah diresmikan oleh PBB itu penting dalam dunia pekerjaan. Sekarang banyak banget ya company baik di Indonesia maupun di luar negeri yang kamu harus capable gitu in English. You should have a capability gitu kan. Terbukti dengan kamu harus IELTS, kamu harus TOEFL buat nge-proof Inggris kamu bagus gitu. Jadi, kalau kamu belajar langsung di tempatnya, di tempat native speaker, atau kamu dipaksa untuk menggunakan bahasa Inggris, aku jamin bahasa Inggris kamu cepat berkembangnya gitu. Terus ada meningkatkan adaptabilitas. Kalau ke luar negeri, otomatis kita hidup di tempat yang berbeda. Berbeda dari Indonesia, suasananya, orang-orangnya gitu.
Jadi kita lebih adaptif gitu. Kita lebih cepat beradaptasi di lingkungan baru. Karena di dunia kerja pun kita harus harus adaptif gitu. Harus jadi orang yang gampang beradaptasi di suatu lingkungan baru. Jadi ini sangat bagus untuk meningkatkan adaptabilitas kalian. Terus number 7, ada memperlancar perjalanan studi. Jadi gini, contohnya gini, ada 2 orang yang dia mau daftar magister di OSI, jurusannya MBA. Terus yang satu S1-nya di UK, yang satu di dalam negeri gitu. Jadi chance kemungkinan yang lebih besar diterima dan lebih mudah itu yang udah dari UK, karena dia Inggrisnya udah bagus, terus juga dia belajar di negara yang udah terkenal banget sistem pendidikannya bagus gitu. Jadi gitu maksud memperlancar perjalanan studi. Terus ada meraih pengalaman kerja di mancanegara. Jadi gini, waktu kalian kuliah kalian bisa sambil kerja kan. Nah dengan kalian bekerja di sana, kalian juga akan dapat experience baru yang kalau dibawa ke Indonesia pun aku rasa pasti akan berguna gitu. Jadi itulah kenapa pengalaman kerja di mancanegara juga bisa jadi kelebihan kalian buat dimasukin di CV kan. Oke, next ada kesempatan mendapatkan status permanen residen di luar negeri. Kalau kalian misalkan, aduh aku bosen banget udah 20 tahun hidup di Indonesia, aku mau tinggal di luar negeri aja gitu. I think as long as it's your choice, itu terserah kalian gitu. Dan kalian kalau misalkan belajar di luar negeri, kalian akan memungkinkan mendapatkan status permanen residen di luar negeri. Cukup menarik bukan? Dan yang terakhir ada menemukan hobi baru. Jadi mungkin ada beberapa hobi, mungkin kalian punya bakat terpendam dalam satu hal, tapi kalian nggak bisa ngerealisasiinnya di Indo karena di Indo nggak ada alatnya gitu. Bisa jadi kalian nemu hobinya di luar saat kalian kuliah, gitu kan? Nah, jadi itu juga chance bagus buat meningkatkan, buat improve diri kalian juga. Nah, itu deh 10 alasan kenapa kita perlu belajar di luar negeri. It doesn't mean aku nge-force kalian harus study abroad. Kalau kalian nggak kuliah di luar negeri, kamu nyesel, you will regret it. No, I think it depends on you gitu. It depends on your necessary. Kalau kalian punya mimpi buat study abroad, just continue your dream. Tapi kalau kalian emang udah cozy, udah comfort di Indo, ya nggak apa-apa. Karena di Indonesia juga masih banyak kok sekolah-sekolah yang bagus. Oke deh Tiners, gitu aja buat hari ini. I think that's all. If you have any question, you can comment below. And don't forget to like, comment, and subscribe. And then see you. Titik nol, start from 0.